Saya jujur ya masih bingung sama PT LIB ini. Mereka ini ngerti bola apa enggak sih? Atau cuma sekumpulan orang-orang yang cuma nyari cuan doang? Kenapa kami bilang demikian? Setelah begitu banyaknya kontroversi yang PT LIB lakukan dan itu ternyata nggak pernah selesai dan nggak pernah diperbaiki. Sekarang PT LIB berulah lagi dengan menerbitkan hal yang konyol dan kontroversi. Dan menurut kami PT LIB ini nggak sama sekali nggak ngerti bola deh. Ya, PT LIB baru saja merilis daftar nominasi Liga 1 2022-2023 dan ada beberapa nominasi yang menurut para pengamat sepak bola dan para penonton sepak bola Indonesia ini nggak masuk akal untuk menjadi sebagai nominasi ya. Yuk kita lihat nominasi apa saja sih. Yang pertama, nominasi pemain terbaik. Ada Wiljam Pluim dari PSM Makassar, Stefano Lillipali dari Borneo FC, Maklok dari Persib, dan Ondrej Kudela dari Persija. Ini bercanda kali ya PT LIB ya. Ini kan lucu lah, yang jadi top scorernya kok nggak masuk nominasi sih? Lalu top asisnya juga nggak masuk nominasi sih? Oke lah, kalau Wiljam Pluim dan Stefano Lillipali masuk nominasi, menurut kami sih masih oke ya, masih layak ya. Nah kalau Ondrej Kudela, apa prestasinya cuy? Pemain terbaik itu nih saya kasih tahu ya buat PT LIB biar kalian tahu PT LIB nih. Pemain terbaik itu adalah pemain yang memberikan impact atau sumbangsi besar pada pencapaian timnya. Kenapa nggak ada Da Silva? Kenapa nggak ada Pato? Padahal dua pemain inilah yang membuat timnya masing-masing itu berjaya. Menurut kami PT LIB ini kayak bukan orang bola deh, orang yang cuma nyari duit doang. Kedua, nominasi pemain muda terbaik. Yang pertama ada Ilham Rio Fahmi Persija Jakarta, Ananda Rehan dari PSM, Fajar Fatur Rahman dari Borneo FC, dan Beckham Putra dari Persib Bandung. Oke lah, kalau nominasi ini kami anggap masih masuk secara logika ya. Empat pemain ini pantas dapat nominasi memang, meskipun masih ada pemain muda lain yang lebih pantas masuk menurut kami. Ketiga, pelatih terbaik. Ada Thomas Doll dari Persija, Bernardo Tavares dari PSM, Aji Santoso dari Persebaya, dan Luis Milla dari Persib. Nah kalau yang ini kami setuju nih. Lalu ada nominasi gol terbaik, yakni gol Pato Borneo FC versus Bali United, gol Maklok Persib versus Arema, dan gol Marcelino Ferdinand Persebaya versus Persita. Nah menurut kalian pribadi nih, siapa nih yang pantas jadi pemain terbaik, pemain muda terbaik, pelatih terbaik, dan gol terbaik? Silakan kasih pendapat kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport Lovers, balik lagi di Rio Sport Channel. Oke, Liga 1 2022-2023 udah kelar ya. Udah nggak ada lagi pertandingan lagi ya. Terakhir adalah pertandingan adalah PSM Makassar kontra Borneo FC. Nah, berarti Liga akan terhenti selama kurang lebih 3 bulanan ya. Tapi jangan khawatir, rencananya PSSI melalui Erick Thohir akan menggelar turnamen atau mungkin pramusim ya. Tapi kita belum tahu nih pramusimnya apa. Nanti kita akan cari tahu, dan makanya pantengin terus channel ini supaya tahu ada turnamen apa yang digagas oleh Erick Thohir ya. Nah, kita tadi udah bahas masalah Liga 1 nominasi-nominasi yang PT LIB sebutkan. Tapi bukan itu saja yang ada berita kali ini di Rio Sport. Tapi juga ada berita-berita seputar yang kalian tunggu nih. Tentu saja klub-klub ini bersiap benahi timnya masing-masing untuk musim depan. Bukan cuma transfer pemain atau rekrut pemain atau buang pemain, tapi juga membenahi struktur organisasi di klubnya masing-masing. Nah, kita akan cerita sama-sama nih, ada persiapan ataupun rumor apa sih yang tengah berkembang di klub-klub Liga 1. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah semuanya, saya tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Kemarin waktu Piala Dunia U20 mau digelar, banyak banget nih yang protes. Ada yang demo, ada politikus yang nolak, ada gubernur yang nolak,
semuanya nolak Israel dan akhirnya Piala Dunia pun dibatalkan. Tentu kalian masih ingat dong alasan yang pada nolak ini, demi konstitusi dan undang-undang tentang kemerdekaan dan penjajahan. Bullshit. Kalian itu cuma dibayar oleh orang politik buat nolak Israel. Mau bukti? Di Bali resmi digelar ajang olahraga World Beach Game atau gelaran olahraga pantai dunia, dan tahu dong salah satu pesertanya adalah Israel. Gubernur Bali Wayan Koster yang paling kenceng nolak Israel ke Indonesia saat Piala Dunia awalnya juga nolak gelaran ini, tapi katanya sih lantaran didesak oleh Menpora baru yang Dito Aritejo, akhirnya Wayan Koster setuju Israel jadi peserta. Ada yang gini jadi pemimpin, gak konsisten, plan. Kalau nolak ya nolak, gak usah alasan inilah itulah. Kalian itu udah jelas-jelas suruhan alias jongos yang disuruh oleh majikan kalian yang nyuruh kalian nolak Israel demi tujuan politik. Coba lihat sekarang, apa ada yang demo tolak Israel di ajang World Beach Game? Mana tuh yang mengatasnamakan alumni 212 dan bawa-bawa nama Islam? Politik bawa-bawa agama, yang jelek jadinya seluruh umat Islam gara-gara ulah keledai-keledai bodoh yang disetir oleh duit. Oke, lanjut ya, kita ke berita klub dan rumor transfer. Nah, buat yang nanya kemarin kapan sih bursa transfer itu dibuka, kan kami udah pernah upload beritanya. Jadwal awal, yakni saat ketum PSSI masih Ibul alias Iwan Bule, udah ditetapkan nih. Bursa transfer itu katanya di Indomah mulainya tanggal 2 Mei sampai dengan 1 Juni 2023. Kalau di luar negeri kan bursa transfer itu Juli sampai Agustus. Ya cuma di Indo doang yang acak-acakan bursa transfer nggak ngikutin luar negeri. Liga aneh ini mah. Tapi kalau ketum PSSI yang baru nih Erick Thohir ini belum menentukan tanggal berapa bursa transfer akan resmi dibuka. Apakah tetap tanggal 2 atau malah mundur atau malah maju. Tapi yuk kita intip aja ya kesibukan para klub di bursa transfer ini. Yang pertama dari Persib Bandung. Usai gagal total di Liga 1 musim ini dan dipenuhi konflik di akhir musim, Luis Milla mengatakan jika dirinya masih bertahan di Persib, dia akan merombak besar-besaran tim ini, tapi dengan syarat manajemen Persib harus mau dukung keinginan Luis Milla. Kalau enggak, ya otomatis Luis Milla hanya akan bertahan hingga kontraknya berakhir di Persib dan tak akan targetkan juara musim depan. Luis Milla sendiri sudah menyodorkan beberapa nama yang jadi bidikannya selain Emrido, Evan Dimas, Bagas Adi, Edo Febriansyah, Jordi Amat, Stefano Lillipali, Alwi Slamet, Septian David Maulana, Rian Kurnia, Rizky Dwi Febrianto, Imade Andika, Renan Alves, Egy Maulana Fikri dan Teofilo. Kan kini kabarnya Luis Milla sodorkan kembali sejumlah nama. Nama-nama ini disodorkan Luis Milla untuk mengantisipasi andai pemain-pemain yang awalnya dibidik itu akan gagal didapatkan. Atau istilahnya para pemain yang baru disodorkan ini adalah pemain cadangan andai yang pertama itu gagal. Dan ada siapa aja sih yang disodorkan kembali oleh Luis Milla? Yang pertama trio Bayangkara FC, Hargianto, Sani Rizky dan Iputu Gede. Kalau yang ini sih udah dari jendela transfer lalu juga diburu sama Persib, tapi Persib sulit dapatkan mereka lantaran masih ada kontrak. Yang kedua Andi Setio dari Persikabo. Andi Setio diproyeksikan jika perekrutan Bagas Adi dari Arema gagal. Yang ketiga Endrik Saborit. Awalnya Endrik ini cuma rumor, tapi Luis Milla coba dekati Endrik untuk mengantisipasi gagalnya mendapatkan Renan Alves. Selain Endrik Saborit, Luis Milla pun menyodorkan nama William Pacheco sebagai alternatif. Yang keempat Javi Ros, gelandang asal Spanyol yang saat ini main di Liga 2 Spanyol. Ia adalah mantan anak asuh Luis Milla di Zaragoza. Javi akan berakhir kontraknya atau bebas transfer di Juni ini. Yang kelima Osvaldo Hai. Nama ini sih mencuat dari awal musim lalu ya. Nah, karena Osvaldo ini pernah dilatih oleh Luis Milla di timnas, jadi Luis Milla ini masih penasaran sama Osvaldo ini. Yang keenam Irfan Jauhari. Nama striker Persis Solo ini kabarnya masuk dalam radar bidikan Luis Milla. Irfan diproyeksikan jadi pengisi di lini depan Persib khususnya di slot lokal. Nah, 8 pemain ini sih kabarnya hanya sebagian pemain saja yang disodorkan oleh Luis Milla pada agen-agen Persib untuk didekati. Kabarnya sih masih ada lagi, tapi itu nanti jika pemain-pemain yang dibidik tapi gagal didapatkan. Ya, kita lihat nanti aja deh. Masalahnya masih ragu sih sama manajemen Persib yang irit banget.
Dari Persis Solo resmi melepas dua penyerang gaiknya, ini Samsul Arif dan Ferdinand Sinaga. Samsul dikabarkan akan merapat ke klub Liga 2 Malut United atau mungkin ke Persibo Bojonegoro. Sementara Ferdinand Sinaga sendiri kabarnya resmi akan meninggalkan Persis Solo dan akan kembali ke klub mantan. Dan ini sendiri dikatakan oleh Ferdinand Sinaga yang kabarnya ia akan pergi dari Persis Solo dan kembali ke mantan. Mantan yang mana nih? Mantan yang merah, yang biru, atau yang hijau nih? PSIS Semarang kabarnya udah dondil nih dengan gelandang asal Filipina Mark Hartman. Hartman yang pernah digosipkan akan ke Persib tapi rupanya menolak. Kabarnya udah taken kontrak nih di PSIS selama 1 musim. Bener nggak ya? Kita lihat nanti aja deh. Nah, Mark Hartman ini kabarnya didatangkan PSIS untuk menggantikan Rio Fuji yang resmi dilepas. Dari Persija, kami nggak bahas transfer Persija ya, tapi kami cuma mau kasih lihat ini nih. Katanya supporter disuruh damai, tapi kok ofisialnya dan klubnya sendiri sih yang ngajak ribut. Gimana tuh tanggapannya Bang Diki Sumarno sebagai ketum Jackmania? Jadi wajar dong kalau supporternya masih musuhan, uang klubnya aja masih nyuruh kok. Jadi yang bobrok ini siapa nih kalau gini nih? Klub, supporter, atau siapa nih? Persebaya kabarnya kesulitan cari striker asing nih dan kemungkinan akan mempertahankan Paulo Victor. Aji Santoso berharap dengan datangnya Bruno Moreira, lini depan Persebaya akan kembali lebih tajam dengan perpaduan 2 Brazil dan 1 Jepang. Sementara di sisi pemain lokal sendiri, setelah kemungkinan gagal mendapatkan Tegar Infantri dari Persikabo, Persebaya kabarnya mendekati gelandang asal Bayangkara FC Ripal Wahyudi. Selain Ripal Wahyudi ada nama Miftah Anwarsani yang juga akan merapat ke Persebaya. Oke, itulah beberapa berita di edisi kali ini Rio Hotspot ya. Makanya pantengin terus channel ini karena setiap harinya kita akan terus update perkembangan sepak bola kita. Meskipun liga kita udah kelar, tapi bukan berarti hiruk pikuk di sepak bola ini akan berakhir. Justru dengan berakhirnya musim ini akan menimbulkan atau membuat tim-tim ini bergerak ataupun berusaha memperbaiki timnya masing-masing. Makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Hotspot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.